Ya, jangan nganggap remeh walaupun itu kebaikan yang kecil. Ketika bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri, dengan tersenyum, itu pun kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita akan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir dari ayat 31 sampai 37. Ini surah Fatir, surah sebelum surah Yasin, ya, yang membicarakan tentang bagaimana kedudukan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai renungan kita dalam surah Fatir ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, dari segala sifat syirik, sifat sombong, hasud, riya dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ada hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca dari ayat 29-nya. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي
أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dalam surah Fatir ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina kafaru innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Tentang keutamaan bagaimana orang-orang yang senantiasa membaca, merenungi, memahami kitab-kitab Allah dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Allah katakan sungguhnya mereka yang membaca kitab Allah yatlu, seperti yang sering saya terangkan bahwasanya yatlu berbeda dengan yaqra'u. Kalau yaqra'u artinya membaca. Kalau yatlu bukan saja membaca tapi dia pahami, ya, kemudian dia ikuti. Jadi dia amalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, apa yang dibacanya. Itu namanya yatlu, ya. Jadi kalau yaqra'u membaca, ya, tulisan-tulisan itu dibaca, itu namanya yaqra'u. Jadi sungguhnya mereka yang membaca, merenungi dan memahami kemudian mengamalkan kitab-kitab Allah wa aqamus shalah dan mereka mendirikan salat sebagai pelaksanaan hubungan baik seorang hamba kepada Allah, karena ini adalah simbol, ya, salat ini adalah simbol dari bagaimana seorang itu kalau mau berhubungan dengan Allah. Seperti yang di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, man arada ayyukallimallaha falyusalli, barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah hendaklah dia salat. Ketika kita salat, seolah-olah kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana juga keistimewaan salat ini, ya, tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan ketika Rasulullah SAW berada di dunia dan disampaikan perintah ini melalui malaikat Jibril. Akan tetapi perintah salat langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi di Sidratil Muntaha ketika diisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimi'rajkan. Ya, peristiwa itu terjadi di bulan ini, ya, di bulan Rajab. Ya. Diisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, ya, sampai ke Sidratil Muntaha. Di sanalah Rasulullah SAW menerima perintah, ya, salat 5 waktu. Saking pentingnya kewajiban salat ini, tidak ada rukhsah, tidak ada izin, ya, untuk kita itu meninggalkan salat, ya, kecuali dispensasi untuk wanita, ya, ketika sedang datang bulan, ya, atau dalam keadaan nifas, ya, karena salat diperintahkan dalam keadaan kita dalam keadaan suci, ya. Nah, ini perintah salat ini saking pentingnya tidak ada rukhsah bagi kita untuk meninggalkan salat. Ya, kalau puasa, kalau orang yang nggak mampu bisa diganti dengan fidyah. Orang yang sudah tua renta, dia nggak bisa puasa, nggak kuat puasa, digantikan dengan fidyah. Setiap 1 hari 1 mud, atau 1 hari 1 liter lah, 1 hari memberi makan pada seorang miskin, seperti itu. Bisa digantikan seperti itu. Tapi kalau puasa, kalau sholat tidak bisa dalam keadaan apapun, ya. Ketika kita nggak mampu berdiri, Allah beri kemudahan, ya, diberikan kemudahan, tapi tidak diizinkan untuk meninggalkannya. Kemudahan untuk sholat sambil duduk, nggak bisa sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring, sambil tiduran. Ini saking pentingnya sholat. Ketika nggak ada wudhu, nggak bisa berwudhu, Allah berikan tayamum. Ketika mau tayamum, mau wudhu juga nggak bisa, ya sholat namanya lifaqidut tuhrain, sholat bagi orang yang nggak bisa wudhu, nggak bisa juga tayamum, ya, ini sudah waktunya, ya, sholat tetap dia sholat. Tapi kalau untuk sholat yang nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum ini, ya, setelah dia dalam kondisi normal, dia harus i'adah, harus dia ada. Ini saking pentingnya sholat. Kemudian ketika lagi dalam kondisi normal, ya, dia lagi muqim, dia sholat secara biasa, ya, yang zuhur 4 rakaat dia laksanakan 4 rakaat. Tapi ketika dia musafir, Allah beri keringanan, ya, walaupun tetap sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Ketika sampai dalam perang sekalipun, yang mana nyawa kita terancam, tetap sholat nggak boleh ditinggalkan. Ketika musuh masih jauh, diajarkan bagaimana sholat khauf, ya, 1 regu misalnya pasukan, 1 kompi pasukan, ya, dibagi 2 sholatnya, ya. Yang pertama sholat dulu bersama imam, setelah selesai 1 rakaat salam, terus gantian dia yang jaga, kemudian sholat lagi regu kedua, ya, sampai selesai bersama imam. Itu dalam kondisi musuh masih jauh. Tapi ketika perangnya berkecamuk, tetap wajib sholat. Fa in khiftum farijalan wa rukbana, Allah katakan, jika kalian dalam keadaan takut, dalam keadaan perang seperti itu, sholat, baik lagi sambil berjalan maupun dalam kendaraan. Sholat ini gimana?
Ya, sholatnya sebisanya. Ya, apakah mesti sujud atau ruku? Nggak usah. Apakah mesti ngadep kiblat? Nggak usah. Ntar kalau kita ngadep kiblat, musuh ada di depan kita, kita ditembak gitu. Nah ini ya, sampai dalam perang sekalipun tetap ada tata cara sholatnya, diajarkan dalam Al-Quran. Ini bukan dalam sunnah, diajarkan ya, dalam Al-Quran. Ini betapa saking pentingnya salat ini, karena salat adalah merupakan simbol hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba dengan Khaliqnya. Rasulullah katakan, man arada ayyukallimahallahu falyusalli, barang siapa yang ingin an yukallimallah, mengajak bicara Allah, falyusalli, hendaklah dia salat. Salat kita beri dialog kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikrar ketika saat takbir, kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca doa iftitah, kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita baca Fatihah juga kita berikrar di sana, dan juga kita memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai salam seperti itu. Bahkan Rasulullah katakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Ini ya, jadi wa aqamus shalah. Sebaliknya kata Nabi lagi, wa man arada ayyukallimahullah, barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah. Tadi barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah, hendaklah dia salat. Man arada ayyukallimallah falyusalli, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, hendaklah dia salat. Tapi sebaliknya, wa man arada ayyukallimahullah, barang siapa yang mau diajak bicara oleh Allah, falyaqra'il Qur'an, baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini firman Allah. Orang yang membaca kemudian dia berusaha memahami artinya, seolah-olah dia itu sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia disebut dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka Allah lagi memanggil dirinya itu. Jadi man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Qur'an, barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Oleh karena itu ayat tadi, innalladzina yatluna kitaballah, sungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Kemudian refleksi dari mendirikan salat atau asar dampak dari orang yang sering mendirikan salat, mereka akan baik hubungannya dengan masyarakat, mereka akan murah ya, dia punya hatinya ingin selalu membantu orang lain. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, mereka menginfakkan apa yang kami, sebagian dari apa yang kami rezekikan, bukan semuanya, enggak. Mimma ini min tab'idiyah, artinya sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Ya, sedekah itu ya terang-terangan enggak masalah, diumumkan boleh kalau itu tujuannya supaya memberikan motivasi kepada yang lain supaya ikut bersedekah. Jangan ya diumumkan karena riak, pengen dipuji, jangan, nggak ada pahalanya, sayang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya, jika kalian nampakkan sedekah itu baik ya, karena di sana ya nanti mendorong orang lain supaya ikut juga bersedekah, memberikan contoh kepada orang lain. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, tapi apabila kalian sembunyikan itu sedekah dan kamu berikan kepada orang fakir diam-diam, itu lebih baik buat kalian. Karena apa? Karena ini lebih bersih daripada rasa riya nanti ya, ketika sedekah ya, orang nggak ada yang tahu ya, dan disembunyikan.
maka itu ya, kata Allah khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Inilah yang disebut shadaqatus sir, sedekah rahasia. Dalam satu hadis Nabi Rasulullah katakan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, sedekah rahasia itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Artinya Allah akan ridha kepadanya. Ini dicontohkan oleh cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin. Sampai disebut Zainal Abidin artinya hiasannya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia setiap malam memberikan sedekah sir kepada fuqara dan masakin. Dia bawa sendiri gandum itu, ya, dan apa yang dibutuhkan oleh fakir miskin, keliling malam-malam. Udah, bukan itu saja, sholatnya ya, jangan ditanya, ya, ibadahnya, ya, sedekahnya juga diamalkan ini semua, ya. Nggak ada yang tahu. Lah kok bisa tahu, kok bisa ada cerita ini, ya, Imam Ali Zainal Abidin, kok kita bisa tahu ada ceritanya? Ya ceritanya kenapa bisa tahu? Padahal disembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya, ya. Sampai orang yang nerima pun ya nggak tahu siapa dari siapa ini sedekah. Tapi orang-orang baru tahu, terutama fuqara-fuqara ini baru tahu ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal. Ketika meninggal terhenti itu sedekah-sedekah tersebut. Oh, orang baru tahu, oh kalau begitu setiap malam ketika kami mendapatkan ini dari Imam Ali Zainal Abidin. Jadi itulah refleksi dari iqamus shalah. Orang kalau mendirikan sholat rajin, sholatnya misalnya tapi pelit, nggak mau membantu orang, ya, sholatnya belum berbekas. Dia mungkin baru yusolli, arti melaksanakan sholat, tapi tidak yuqimunas sholat, tidak mendirikan sholat, ya. Ini jadi sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang seperti ini adalah mereka orang yang mengharapkan suatu perniagaan yang tidak ada ruginya, ya. Kita hidup di dunia ini Allah gambarkan seperti kita sedang bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdagang, berniaga dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Yang mana anehnya jual beli ini dengan Allah, modalnya Allah yang berikan, rizkinya Allah yang berikan, kemampuan tenaga kita ini Allah yang berikan, ilmu yang kita dapatkan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita setelah mendapatkan apa yang kita dapatkan, kita mau berinfak, itu berarti kita sedang berniaga, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membeli sesuatu apa? Suatu barang yang sangat berharga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah suatu barang yang kita beli dari Allah, suatu barang yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Barang yang kita beli dari Allah adalah surga. Kita belinya dengan amal kita. Modalnya juga dari Allah, lihat. Udah gitu belinya, kita ibarat berdagang ini kepada Allah, membeli dengan sesuatu tapi balasannya banyak. Ketika beramal satu amal kebaikan, Allah berikan 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Yang mana ada orang dagang beli satu dapatnya, karena suka ada promosi sekarang buy one get one, beli satu dapat satu, ya. Nah kalau enggak, buat Allah enggak buy one get one, buy one get 10, ya. Beli satu dapat 10, ini minimal berdagang dengan Allah seperti itu. Kalau kita ya lebih baik lagi, lebih ikhlas lagi, dapatnya sampai berlipat-lipat ganda, sampai 700 kali lipat ganda. Ini perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, tadi kan modalnya diberikan. Udah gitu ketika kita membeli, dapatnya banyak. Nah ini sungguhnya orang kalau tidak mau berniaga dengan Allah, dia dengan berinfak, ya, dengan menginfakkan hartanya, sungguhnya dia akan merugi nanti di akhirat.
Nah, ini orang yang tadi selalu membaca kitab Allah, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian dari hartanya, dia akan mendapatkan suatu perniagaan yang tiada merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan penuhi ganjarannya nanti, ya. Wa yazidahum min fadlihi, bukan saja dipenuhi ya keuntungannya itu, dia dapat untung dari perniagaannya, tapi Allah lebihkan min fadlihi, dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyukur. Arti bersyukur. Arti bersyukur artinya kalau kita orang bersyukur kan artinya membalas kebaikan orang. Allah itu Maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Ayat berikutnya Allah berbicara secara khusus umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq, dan yang kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah daripada Al-Qur'an ini, minal kitab maksudnya Al-Qur'an, huwal haqq, itu adalah yang hak, itu adalah yang benar, itu adalah kebenaran yang mutlak. Ya, Al-Qur'an itu disebut juga al-haq, arti suatu kebenaran yang mutlak. Ya, apa arti kebenaran? Dalam bahasa Arab itu artinya mutabaqatul waqi'. Ya, kebenaran itu adalah sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya. Itu artinya al-haq, kebenaran. Ya, jadi sesuai dengan kenyataan. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Al-Qur'an ini sebagai musaddiq, pembenar, ya, pengkoreksi kitab-kitab apapun yang ada di hadapannya. Ya, kalau ada orang bawa kitab Taurat, kata ini kitab Taurat kan dulu kitab suci, firman Allah. Iya, coba dilihat. Ya, dibawa di hadapan Al-Qur'an. Mana yang cocok dengan Al-Qur'an, itulah yang benar. Mana yang tidak cocok dengan Al-Qur'an, itu salah. Begitu juga kitab-kitab lain, apakah itu kitab fikih atau kitab hadis atau kitab sejarah sekalipun, kalau itu ya bertentangan dengan Al-Qur'an, maka itu adalah tidak benar. Ya, jadi musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, dia sebagai musaddiq, pembenar, artinya yang membenarkan, oh ini benar, ini salah, seperti itu, ya. Arti atau musaddiqun ini pengkoreksi, ya, dengan apa yang ada di hadapannya. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir, sungguhnya Allah, ya, terhadap hamba-hambanya Maha mengetahui hal-hal yang detailnya, ya, yang kecil-kecil Allah tahu. Basir, Maha melihat. Setelah Allah Subhanahu wa taala wahyukan Al-Qur'an ini, Alkitab ini maksudnya adalah Al-Qur'an, ya, Allah wariskan, thumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan Alkitab, yakni kitab Al-Qur'an ini, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan warisan Al-Qur'an ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mengimani, ya, tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mau membacanya, ya, memahaminya dan mengamalkannya. Itu mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungannya begitu besar. Nanti kita bagaimana janji Allah tentang hamba-hamba pilihan ini, ya. Sebab umat Nabi kita Muhammad SAW itu, ya, banyak sekali, ya. Jadi setiap manusia yang lahir setelah Nabi diutus itu umat Nabi, semuanya umat Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tidaklah kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Jadi ketika Rasulullah diutus, maka risalah Nabi ini untuk semua manusia, ya.
Orang Yahudinya gimana? Termasuk ke Yahudi, Nasraninya iya termasuk. Itu juga termasuk umatnya Rasulullah. Ateisnya yang nggak percaya sama Allah, itu juga termasuk umatnya Rasulullah. Ya, arti umat yang perlu mendapatkan bimbingan dari risalah Rasulullah SAW. Tapi di antara mereka tidak semuanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau menerima Al-Qur'an ini, yang mengikuti Nabi dan beriman. Itulah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami warisi Alkitab ini, Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Nah, di antara kaum mukminin, orang yang sudah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ada di rukun iman kan? Ya, beriman dengan kitab-kitabnya, terutama sekali beriman dengan Al-Qur'an. Mau membaca, memahami Al-Qur'an. Di antara mereka kan ada enggak semuanya dalam kondisi dan taraf tingkat keimanan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala maklumi. Allah lihat di sini. Allah sebutkan, "Faminhum zalimun li nafsih." Di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah tadi, yang menerima warisan Al-Qur'an, yang mendapatkan Al-Qur'an dan mengimaninya, kemudian membaca dan memahaminya, di antara mereka ada yang zalimun li nafsih, ada yang menzalimi dirinya. Artinya di samping dia menjalankan kewajiban, dia suka juga khilaf, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Karena manusia ini nggak luput dari kesalahan. Sampai dalam sifat dan ciri orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa apa di dalam surah Al-Imran 177 ya. Disebutkan ciri orang bertakwa, salah satunya wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha ta'ala fastaghfaru lidzunubihim. Dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau menzalimi diri mereka, langsung ingat kepada Allah. Nah, ini ciri orang bertakwa seperti itu. Jadi jangan anggap orang yang bertakwa itu maksum, tidak pernah berdosa. Enggak, kadang-kadang juga khilaf. Tapi bedanya kalau orang yang bertakwa, ketika dia melakukan dosa enggak lupa diri, tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya salah. Dia buru-buru bertaubat kepada Allah. Buru-buru dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, tidak ada. Ya, semua kita ini kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Semua anak Adam itu bersalah, memiliki kesalahan, suka bersalah. Tapi kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya di antara mereka yang suka bersalah adalah yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah sebutkan faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang, jadi ada 3 kelompok Allah bagi di sini. Ada yang zalimun li nafsih, ada yang menzalimi dirinya. Ya, dia beramal, dia taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban, tapi dia juga suka berbuat dosa seperti itu. Ya. Tapi tentunya kalau dia mau meningkat kualitasnya menjadi orang yang bertakwa, atau menjadi orang yang golongan berikutnya muqtasid, dia perbaiki kesalahannya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid ini artinya istilah sekarang apa, konservatif gitu, artinya nggak mau lebih, dia kerjakan yang kewajiban, segala kewajiban dikerjain, tapi untuk nambahnya kadang-kadang lah gitu, yang sunnah-sunnahnya, tapi dosa-dosa besar nggak dikerjakan. Ini muqtasid.
atau itu artinya pertengahan lah gitu ya. Ya, ini kelompok kedua. Jadi tadi kelompok yang pertama suka di samping mengerjakan kewajiban suka juga melakukan kesalahan. Kelompok yang kedua jadi tidak melakukan kemaksiatan atau dosa besar, tapi juga dalam melaksanakan kewajiban ya, perintah-perintah Allah dilaksanakan yang wajib-wajib saja ya, seperti itu. Ini adalah walaupun yang wajib ini adalah merupakan suatu kebaikan, sudah. Rasulullah SAW pernah lagi duduk-duduk bersama sahabatnya, ada seorang badui datang, manggil Rasulullah dengan suara keras, ya Muhammad, manggilnya pakai namanya lagi. Rupanya dia belum tahu bahwasanya kita dilarang untuk memanggil nama Rasulullah dengan panggilan ya Muhammad. Di dalam Al-Quran pun nggak ada panggilan Rasulullah, Allah memanggil Rasulullah itu dengan panggilan ya Muhammad, wahai Muhammad, nggak ada. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Musa, ya, wahai Musa, ya Nuh ihbit bisalamin, ya. Terus ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Isa anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dipanggil namanya, tapi tidak pernah di dalam Al-Quran ada kalimat ya Muhammad, nggak ada. Oleh karena itu Allah larang kita memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan namanya. La taj'alu du'a'an nabi ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil, janganlah kalian jadikan seruan kalian kepada Nabi seperti kalian menyeru sesama kalian. Ya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tapi si badui ini rupanya namanya orang dari kampung ya, dari pedalaman, belum ngerti hal ini. Panggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad. Rasulullah SAW pun nggak langsung dimarahin orang, enggak. Malah disambutin, manggilnya keras lagi suaranya. Kayak kita manggil, ya Muhammad, dia teriak begitu. Nabi Muhammad SAW sambutin dia, woi gitu. Dia disambut dengan hangat oleh Nabi dengan suara keras juga, ya supaya tidak mengecewakan. Bagaimana si badui ini yang belum mengerti ya, tentang beradab di hadapan Rasulullah SAW. Dia nggak dimarahin, nggak dibentak-bentak, ya. Walaupun sahabat ya, sebelahnya marah seperti itu, kurang ajar banget nih manggilnya, manggil nama terus panggil teriak-teriak lagi. Tapi tidak seperti itu. Lalu Nabi si badui ini bertanya ya tentang keimanan, dijelaskan oleh Nabi tentang apa kewajiban-kewajiban, dijelaskan ya tentang rukun Islam ya, kamu bersyahadat, mengucapkan 2 kali syahadat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat ya, puasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji jika mampu, seperti itu. Hal aliyya ghairu dzalik, dibilang, apakah ada lagi selain ini? Maksudnya enggak, kata Nabi, kecuali kamu mau amalkan sesuatu dengan sukarela, illa an tatawwa'a. Ya, ketika diperintahkan untuk sholat 5 waktu, apakah ada lagi? Enggak, kewajibannya cuma 5 waktu, kecuali kalau kamu mau tambahkan dengan sholat tatawu, sholat sunnah. Akhirnya badui bilang, enggak, udah saya enggak mau lebihin, udah saya ini aja, saya mau kerjain gitu, yang wajib aja katanya. Apa kata Rasulullah? Sadaqa in aflaha in sadaqa. Sungguh beruntung dia kalau dia benar konsisten ya, dia mau ya, mengerjakan yang wajib saja dan meninggalkan ya yang dosa-dosa besar. Katanya itu pun katanya dia akan beruntung kalau dia konsisten, kalau dia benar dalam ucapannya. Ya, tapi kita jangan hanya seperti ini ya. Ini namanya kayak kalau orang jual beli tadi dengan Allah, seolah-olah baru ya udah beruntung, artinya cuman dia itu selamat nanti di akhirat. Tapi istilahnya kalau orang dagang baru break even point, baru balik modal gitu ya, baru balik modal, tapi masuk ke dalam surga ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau dia mau dapat lagi lebih tinggi, nah dia tambahkan dengan amalan-amalan sunnah tadi. Nah, itulah kelompok yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada orang yang terdahulu di dalam kebaikan. Jadi dalam kebaikan selalu dia nomor satu. Selalu dia, maksudnya dia terdahulu, dia terdepan. Ya, sabiqun bil khairat. Ini yang sesuai dengan perintah Allah. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Ya. Dan berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum, ya, ila jannatin, ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ya. Ya, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian dan mendapatkan surga. Nah, ini jadi as-sabiqun. Dan dalam surah Waqiah juga kan ada disebutkan was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang terdahulu, orang yang terdepan di dalam beramal, merekalah al-muqarrabun, adalah mereka orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan, ya, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang ketiga adalah kelompok yang paling tinggi derajatnya, sabiqum bil khairat biiznillah, dengan izin Allah. Tapi itu semuanya adalah, ya, termasuk bagaimana mereka itu mendapatkan kedudukan masing-masing dengan kebaikannya, ya, itu adalah terutama sekali sabiqum bil khairat ini adalah fadlul kabir, itu adalah karunia yang sangat besar. Kemudian Allah sebutkan bagaimana kelompok-kelompok tersebut kedudukannya di akhirat. Jannatu adni yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga, ya, yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a, mereka akan dihias, ya, dengan gelang-gelang dari emas, wa lu'lu'a, dan permata-permata, wa libasuhum fiha harir, dan pakaiannya mereka adalah dari sutra. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan, dan mereka mengatakan, ya, mereka bersyukur kepada Allah, ya, mereka sudah sukses, ya, dimasukkan ke dalam surganya. Mereka katakan alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bagi kami segala kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur, sungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun, ya, karena di antara tiga golongan tadi kan ada yang zalimun li nafsi, ada yang suka juga berbuat dosa, buat kesalahan, tapi mereka kemudian bertobat. Ini Allah terima taubatnya, ya, Allah maafkan, ya, ketika mereka beristighfar. Inna rabbana laghafurun syakur, sungguhnya Tuhan kami ini maha pengampun lagi maha bersyukur, ya, maha penyukur, ya, gitu artinya, yang membalas, maha pembalas kebaikan orang. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi, yang telah, ya, menghalalkan, membolehkan kami, ya, mengizinkan kami untuk menempati tempat yang kekal ini, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya masuk ke dalam surga itu apakah karena amalnya tadi, ya, yang melaksanakan kewajiban, yang berlomba-lomba dalam amal kebaikan, apakah masuk surganya karena itu? Bukan, min fadlihi, itu adalah dari karunia Allah, dari rahmat Allah, ya. Kita ini dimasukkan surga bukan karena amal kita, ini Nabi sendiri yang katakan, ya, bukan semata-mata karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Lalu apa perlunya kita beramal? Nah, justru beramal itu adalah upaya kita untuk menggapai rahmat Allah tersebut, ya. Amal kita adalah itu bagian dari upaya kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas, dan cara untuk menggapainya terkadang pada hal-hal bukan saja dalam kewajiban yang kita laksanakan, dalam hal-hal kebaikan kita dengan makhluk-makhluk Allah, kebaikan kita dengan hamba-hamba Allah, itu pun, ya, akan menggapai rahmat Allah.
Rasulullah katakan ar-rahimun, orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang ya, terhadap hamba-hamba Allah, yarhamuhumur rahman, dia akan dirahmati oleh Allah yang maha penyayang. Oleh karena itu kan kita pernah dengar bagaimana ada orang masuk surga padahal dia orang yang banyak dosanya. Masuk surga karena dia memberi minum seekor anjing. Pernah dengar hadis ini ya? Kenapa? Karena ada rasa kasih sayangnya dia kepada hewan tersebut ya, Allah berikan rahmat dia. Oleh karena itu Rasulullah katakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian menganggap remeh dari berbuat kebaikan sedikit pun. Jangan kita memang mau menganggap kebaikan itu ada di suatu amalan-amalan besar saja, tidak ya, jangan menganggap remeh walaupun itu kebaikan yang kecil jangan diabaikan begitu, lakukan walaupun itu, kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin basyus, walaupun kamu hanya ketika bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri, dengan tersenyum, itu pun kebaikan. Jangan kamu abaikan ini, kebaikan kecil, enggak karena siapa tahu di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan kita menolong sesama, walaupun menolong dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang ringan, karena kita nggak punya apa-apa, kita bantu dengan tenaga kita, dengan saran kita, dengan nasihat kita kepada saudara kita. Jangan diam, jangan merasa apa sih bantuan saya ini nggak ada artinya gitu, jangan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi, jangan menganggap remeh, jangan sekali-kali kamu menganggap remeh dari berbuat kebaikan sedikit pun. Jadi min fadlihi, tadi masuk dalam surga itu karena karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub, kami tidak mengalami keletihan dan kami juga tidak mengalami kecapean di dalam surga. Dalam surga itu nggak ada capeknya nggak ada letihnya, nggak ada bosannya. Kalau kita, walaupun kita ini banyak uang, ketika diberikan makanan yang paling enak sekalipun, kalau setiap hari makan itu pasti bosan. Tapi kalau di surga nggak ada bosannya karena setiap mendapatkan rezeki, kullama ruziqu min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali dia mendapatkan rezeki, seperti misalnya buah yang sama, bilang ini kayaknya buahnya kayak kemarin nih, padahal setelah dirasakan rasanya berbeda lagi dari yang kemarin, kenikmatan yang berbeda lagi terus, sehingga mereka tidak merasakan bosan di sana, mereka tidak merasakan letih di sana, mereka tidak merasakan susah di sana. La yamassuna fiha nasabun, nasabun keletihan, lughub juga sebenarnya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kepayahan, seperti itu. Tapi sebaliknya, hamba-hamba yang bukan pilihan Allah, yang tidak mendapatkan warisan Alkitab, yaitu mereka-mereka yang kafir, Allah katakan walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan mereka-mereka yang kafir tidak mengimani dengan Al-Quran ini, nggak mau percaya dengan Al-Quran, lahum naru jahannam, mereka akan mendapatkan naru jahannam, neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dihabisi di sana kemudian mereka mati. Kalau di dunia kalau orang dibakar habis, selesai udah. Tapi kalau sana mereka nggak mati. Seperti dalam surat itu sabis, la yamutu fiha wa la yahya, mereka nggak hidup, nggak mati dalam siksaan itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang disiksa kemudian dia meninggal di dunia, selesai udah. Tapi kalau di akhirat, di neraka jahanam itu, la yamutu fiha wa la yahya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap kali matang dia punya kulit, hangus kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jangan
mengatakan, oh biarin deh kita ini kalau yang penting beriman, ya kita walaupun masuk neraka biarin, nanti juga kita dia dikeluarin dari neraka. Ya, satu hari inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun, seperti hitungan kalian. Jangan kira sebentar di akhirat itu kayak sebentar di dunia. Ya, na'udzubillah min dzalik. La yuqda 'alaihim fayamutu. Ya. Tidak, mereka tidak dihabisi di neraka jahanam lalu mereka meninggal misalnya. Wala yukhaffu, barangkali kalau lama kelamaan malaikatnya capek kali lalu apa? Ya, istirahat atau diringankan kali adabnya. Enggak, wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan adabnya tidak diringankan. Ya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami balas setiap orang-orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di sana. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari sini ya Allah. Ya, agar supaya kami beramal tidak seperti dulu. Dulu kami tidak melakukan kebaikan, walaupun perbuatan buruk kami anggap itu kebaikan, nggak mau lagi berbuat kayak begitu. Ya, kembalikan kami agar supaya kami akan beramal tidak seperti dulu yang kami lakukan. Lalu Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah berikan umur panjang buat kamu untuk kamu bisa beramal, sudah diberikan kesempatan. Udah gitu diberikan kesempatan, diberikan modal lagi kayak tadi, bertransaksi, diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk misalnya melakukan kebaikan, untuk hadir majelis taklim gini, ada kekuatan, nggak mau digunakan. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah panjangkan umur kamu, berikan kesempatan kepada kamu. Wa ja'akumun nadhir. Ya, ma yatadzakkuru fihi man tadzakkara. Jadi bukankah kami telah berikan kalian umur yang mana dengan umur itu kalian bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengaji, bisa mendapatkan ilmu, ya, sehingga kalian bisa mengamalkan, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, ya, karena berdasarkan petunjuk dari orang-orang yang memberikan petunjuk. Ya, mulai dari Nabi kita Muhammad SAW sampai ulamanya, ya, yang merupakan waratsatul anbiya itu, ya, Allah sudah ingatkan gitu. Bukankah kalian itu sudah dapatkan semuanya? Wa ja'akumun nadhir, dan kalian sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Sudah diingatkan. Ya, oh umur kalian segini, ya. Nadhir di sini pemberi peringatan baik yang aktif. Ya, ini maksudnya pemberi peringatan yang aktif itu para nabi, para ulama, ya, ngingetin kita. Atau yang pasif, pemberi peringatan yang pasif apa? Ya, udah ada uban, gigi sudah banyak copot seperti itu, badan sudah mulai lemah, itu peringatan dari Allah. Nah, umur kamu dikit lagi nih, ya, jatah umur kamu cepetan gunakan, jangan sampai ketika meninggal pengen dipanjangkan umur, nggak bisa. Selama kita masih, ya, ada kesempatan ini, gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai menyesal seperti ini, ya. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakanlah, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.